Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Pada semua sahabat, rekan, jangan lupa nonton sampai habis konten ini dan subscribe, karena keterlibatan Anda akan ikut menunjang channel ini untuk berkembang. Saya mengucapkan ikut sedih atas gagalnya Timnas Indonesia di semifinal karena semalam dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 0-2, sehingga agregat kekalahan kita adalah 0-2 karena di leg pertama kita hanya bisa bermain draw dengan Vietnam. Oke lah, kita lupakan dan tinggalkan euforia AFF karena timnas kita sudah gugur lebih dulu sebelum mencapai pertandingan puncak atau final. Kali ini saya akan menyorot tentang rencana Kongres dan juga pergerakan-pergerakan beberapa balon ESCO dan juga ESCO yang sekarang bertahan di kepengurusan PSSI. Dan apa saja sih yang perlu dibenahi untuk memajukan sepak bola kita ke depan. Kongres sesuai arahan FIFA akan dilakukan di tanggal 14 Januari sebagai kongres biasa untuk menetapkan komite pemilihan dan komite banding pemilihan atau KP dan KBP. Dan sebulan kemudian, tepatnya di 16 Februari akan digelarkan kongres pemilihan. Dan sesuai arahan FIFA tersebut, kongres biasa dilakukan 14 Januari, kurang dari seminggu. Namun oleh PSSI, kongres ternyata diundurkan sehari dari tanggal yang diminta oleh FIFA, yaitu pada 15 Januari di Hotel Sultan Jakarta. Nah, untuk persiapan menuju kongres ini, satu-satunya agenda penting dari beberapa agenda dalam kongres biasa itu adalah memang penetapan KP dan KBP. Dan setelah itu 2 hari kemudian, komite pemilihan atau KP dan komite banding pemilihan akan membuka pendaftaran bagi balon ESCO atau bakal calon ESCO. Dan setelah seluruh balon ESCO disaring, difilter, dan ada yang lolos, akan menjadi calon ESCO yang bertarung di Kongres Luar Biasa Pemilihan pada tanggal 16 Februari. Kita lihat bahwa ada info yang sudah menyebar luas di netizen, di media sosial atau sosial media, bahwa kemungkinan ada oknum-oknum di PSSI yang akan bermain dalam tanda petik tentunya untuk kalau bisa mengundurkan kongres pemilihan yang sudah dijadwalkan oleh FIFA pada tanggal 16 Februari. Kepentingannya adalah mereka ingin untuk meneruskan kepemimpinan mereka di PSSI sampai dengan usai Piala Dunia U20 yang mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dan akan digelar pada bulan Mei dan Juni tahun ini di beberapa kota di Indonesia. Tentu rencana ini bisa biasa-biasa saja dan boleh-boleh saja. Tetapi ada hal-hal yang perlu harus diperhatikan oleh pengurus PSSI atau oknum-oknum ESCO tersebut jika mereka ingin memaksakan kehendak. Karena kongres biasa pada tanggal 15 Januari nanti dan kongres luar biasa pada tanggal 16 Februari adalah permintaan PSSI dan diputuskan oleh FIFA. Jika PSSI melanggar rencana atau jadwal yang sudah ditetapkan oleh FIFA ini, tentu ada risikonya. Risikonya adalah ya bisa saja PSSI akan melakukan itu karena keputusan Kongres adalah keputusan tertinggi dan itu akan diberlakukan. Dan kalau sampai memang terjadi diundurkan pada bulan Oktober atau November tahun ini, maka konsekuensinya sangat berat.
kemungkinan FIFA tidak akan hadir di November atau Oktober. Dan yang kedua, kemungkinan juga Indonesia atau PSSI akan di-ban oleh FIFA karena mereka bisa dianggap sebagai pembangkang. Tapi saya tidak yakin PSSI akan mengambil sikap yang seperti itu karena risikonya sangat berat. Dan okelah, kita anggap saja itu hanya info-info atau ya hoax yang sengaja disebarkan oleh oknum-oknum yang memang berkeinginan untuk tetap mengacaukan PSSI atau juga melanggengkan posisi mereka di kepengurusan sekarang. Kita lihat juga bahwa ada beberapa oknum ESCO yang juga sudah mulai melakukan operasi senyap dengan melakukan penggalangan suara bagi voter-voter untuk mendukung salah satu oknum balon ESCO. Bagi saya itu hal biasa dalam sebuah mekanisme menuju pemilihan, dan sah-sah saja. Yang menjadi tidak sah adalah sosok mereka karena mereka adalah ESCO dan tidak pantas, tidak etis untuk terlibat dalam penggalangan suara bagi balon ESCO nantinya. Dan yang paling penting dalam konten kali ini atau dalam analisis saya kali ini, saya akan memberikan masukan dan mungkin juga kritik. Dan kritik ini sepertinya agak keras kepada Bapak Presiden Jokowi. Mohon izin dan mohon maaf Pak Presiden, tapi ini perlu saya sampaikan kepada Bapak. Karena ketika oknum-oknum ESCO di PSSI ini sedang dan masih akan melakukan penggalangan suara di lingkungan voters, mereka membawa-bawa nama presiden bahwa oknum balon ESCO ini didukung dan direstui oleh presiden. Ini sebuah sikap atau tindakan yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh ESCO. Tetapi ini sudah menyebar luas pula di masyarakat sepak bola dan bukan lagi rahasia umum. Dan Pak Presiden, pada 2 periode kepemimpinan PSSI sebelum ini, yaitu pada Pak Edi Rahmayadi ketika naik 2016, kemudian Pak Muhammad Iriawan naik pimpin PSSI di tahun 2019, isu-isu seperti ini pun dikembangkan sejak awal dan memang terbukti, Pak. Edi Rahmayadi akhirnya memimpin PSSI, Iwan Bule atau Muhammad Iriawan akhirnya memimpin PSSI. Sehingga menurut saya rumor-rumor yang sedang ditebarkan oleh oknum-oknum di ESCO PSSI ini 99% mendekati kebenaran, bahwa Pak Presiden terlibat dalam merestui atau mengarahkan atau mendukung salah satu balon ESCO untuk memimpin PSSI. Kalau memang itu benar, menurut saya ya sah-sah saja. Yang tidak sah dan tidak elok adalah Pak Presiden tidak muncul untuk mengklarifikasi ini semua. Alangkah elok dan indahnya kalau Presiden tampil di media, berbicara kepada masyarakat, khususnya masyarakat sepak bola, bahwa saya mendukung dan mengarahkan si X untuk memimpin PSSI ke depan dengan segala konsekuensi dan risiko, tetapi tetap akan under control saya dan pemerintahan saya. Atau sebaliknya, tampil di media dan di masyarakat dengan mengatakan saya tidak terlibat sama sekali dalam kepentingan untuk menggolkan salah satu balon atau calon ESCO untuk memimpin PSSI. Clear. Dan kalau ini dilakukan, biarlah anak-anak bangsa terbaik yang akan bertarung secara konstitusi, secara legal di Kongres nantinya. Sehingga dengan hasil pertarungan yang murni dan bersih itu dan konstitusi itu,
tentu akan lahir seorang pemimpin yang baik, jujur, dan berkomitmen kuat untuk memimpin sepak bola. Karena yang terjadi selama ini, oknum-oknum di PSSI memakai nama Bapak Presiden, mendukung sesosok orang. Tetapi faktanya, yang benar terjadi, orang itu akhirnya gol. Dan menurut saya, Pak Presiden tidak perlu khawatir dengan diksi intervensi dari pemerintah. Karena dengan pernyataan oknum-oknum ESCO tersebut bahwa Presiden mendukung oknum tertentu untuk pimpin PSSI, dengan sendirinya mereka sudah mengakui bahwa Presiden terlibat dalam kebijakan PSSI. Tidak ada masalah, silakan Pak. Tapi poin saya adalah Bapak harus tampil. Ia terlibat dengan PSSI atau tidak terlibat dengan PSSI, Bapak harus berbicara. Sehingga tidak menimbulkan gesekan yang keras di kalangan menengah, khususnya di PSSI, sampai pada grassroots-nya. Karena kalau Bapak berada di zona abu-abu dengan permainan politik dari oknum-oknum tertentu di PSSI ini, sepak bola kita akan terus begini, dan tidak akan pernah mengalami perubahan menuju perbaikan yang lebih baik. Saya juga melihat ada pernyataan Menteri Olahraga Zainuddin Amali Senin kemarin, bahwa beliau mengatakan Presiden tidak terlibat atau tidak mengarahkan seseorang untuk didukung memimpin PSSI. Bagi saya sah-sah saja Menpora mengatakan demikian. Yang tidak sah adalah substansinya. Menpora menyampaikan itu kepada media Senin kemarin tanpa menyebut adanya pertemuan atau pemberitahuan dari Presiden kepada Menpora bahwa memang Presiden tidak terlibat. Apakah ini bukan sebuah opini pribadi dari Menpora? Karena di sisi yang lain sudah menjadi rahasia umum di netizen saat ini bahwa IB dan salah satu menteri terkait ikut menjadi tim sukses bagi oknum yang disebut didukung oleh Presiden. Tolong Pak Presiden. Kritik yang lain yang perlu saya sampaikan ke Pak Presiden, 135 korban tragedi Kanjuruhan belum menyelesaikan masalah. Belum ada terpidana atas tragedi tersebut. Keluarga korban sampai saat ini menunggu adanya campur tangan dan kebijakan keputusan dari pemerintah. Ini harus diambil tindakan secepatnya. Tetapi alangkah kurang bijaknya, tragedi Kanjuruhan belum ada tanda-tanda penyelesaian dengan menghadirkan terpidana. Pak Presiden sudah terlibat dengan euforia menonton beberapa laga Piala AFF kemarin. Sungguh ironis Pak, sungguh ironis. 135 korban adalah rakyat Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh Pak Jokowi saat ini. Sayang sekali Pak. Dan Piala Dunia U20 pada bulan Mei dan Juni nanti bukanlah sebuah kebanggaan bagi masyarakat sepak bola. Itu lebih tepat sebuah pencitraan Pak. Sepak bola Indonesia tidak mengutamakan itu Pak. Masyarakat sepak bola mengutamakan sebuah tim nasional yang kuat, solid, dan dapat diandalkan dalam seluruh event internasional, bukan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Sehingga kalau Bapak lebih mengutamakan penyelenggaraan Piala Dunia dan mengabaikan perbaikan secara organisasi di PSSI, itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat keliru, sangat keliru. Dan saya minta, dan mungkin saja mewakili suara masyarakat sepak bola, perbaikilah dahulu organisasi PSSI, karena sepak bola tidak membutuhkan tuan rumah, tetapi sepak bola membutuhkan prestasi
yang nyata dan konkret di lapangan. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Apa yang terjadi dengan timnya? Timnya Memble, Pak. Memble, juru kunci di penyisian grup. Dan Qatar hanya bisa mendapat pencitraan dengan pembangunan stadion-stadion super megah dan mewah. Tapi habis itu, Qatar dilupakan dan tim nasional pun tidak dianggap sama sekali. Kita pun akan demikian, Pak. Kalau memang yang disasar saat ini adalah pencitraan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, tetapi bukan perbaikan organisasi secara menyeluruh untuk jangka panjang tentunya untuk jangka panjang. Dan yang perlu saya sampaikan juga kepada Pak Jokowi, tolong Pak, ambillah tindakan revolusioner saat ini untuk perbaikan sepak bola ke depan. Tampil mengatakan, saya ikut terlibat dalam menentukan sosok siapa yang bertanggung jawab di PSSI. Atau tampil dan mengatakan, saya tidak terlibat sama sekali. Dan biarlah seluruh masyarakat sepak bola, anak-anak bangsa yang terbaik yang terlibat bertarung untuk duduk di kursi nomor 1 PSSI. Jangan lupa tetap di Rai Soccer TV, karena Kamis lusa Rai Soccer TV akan menghadirkan salah satu tokoh sepak bola nasional, Aksanul Kossasi, dalam wawancara khusus. Ikuti terus berita-berita dan analisis yang tajam dari Bung Jas hanya di Rai Soccer TV. Bola itu bulat, giring terus.